Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma hadratul kiram para penyesepuh ketua takmir, pengurus takmir, putri berhormati, para bapak, para saudara, ibu-ibu, para jemaah yang dimuliakan putri majelis supaya hati-hati sehingga muliakan. Alhamdulillah sambil menikah pulau sangka pinangian bisa suan kembali, berkumpul kembali dalam rangka seperti biasanya bentuk takbiran atau iftar santai, buka puasa santai dengan mari buka puasa sambil mendengarkan agama mungkin tidak amal ibadah kulalah panjenengan kami diberikan izin Allah Subhanahu wa ta'ala dipun ngapunten sedaya kelepatan kula dhateng panjenengan sami dipun tampi kaya amal ibadahipun salami bulan bulan. Salam salam tetap kunjuk katur dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita condong sapangatipun mugi-mugi kula dhateng panjenengan sami kalebet umatipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang badhe nampi syafaatipun minna wonten yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu, para jemaah ingkang kula muliakan, wonten dawuhipun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika sangat terkenal. Saben-saben bulan puasa datang, tiap kehadiran bulan puasa artis ini selalu hadir. Karena kenapa? Manfaatnya juga banyak. Kalau kita berdalam, kita kaji lebih mendalam lagi, kita akan menjadi lebih paham. Akan lebih paham, lebih tahu maksud dan tujuan dari hadis atau dakwah dari baginda Nabi Agung Muhammad SAW.
Dayapun Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika iza jaa Ramadan. Jenengan pun kira nganti hafal. Saben wis iza jaa niku hadis niku hadir saat bulan puasa. Rikala utawa ketika bulan puasa atau Ramadan itu datang, futihat abwaabul jannah, pintu surga itu dibuka. Semua pintu surga itu dibuka oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa wuliqat abwaabun nar, dan pintu-pintu neraka ditutup dari Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa suffidat asyayatin, dan setan-setan itu dibelenggu, dirantai, dikerangkeng, dikunjau. Jaya jauh Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika. Sayyid Suddin bin Abdul Salam bin Abdul Aziz bin Abdul Salam menika memaknai hadis saking Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Panjenenganipun dawuh, amma tahtihu abwaabul jannah, abwaabul jannah. Abwaabul ingkang dipun masuk lawang surga menika dipun buka. Miturut Syekh Suddin menika, fa ibaratun an taksiri ta'atil mujibati li fathi abwabil jannah. Diibaratkan an taksir at-ta'at, dari banyak-banyaknya melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala al-mujibah, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Difathahi abwabil jannah, sehingga dibukalah pintu surga. Apa maksudnya para bapak-bapak? Allah memberi kesempatan kepada hamba-hambanya yang melaksanakan puasa untuk memperbanyak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya tidak heran ibadah yang paling ramai ini datanya cuma setahun sekali, yaitu pada saat bulan Ramadan. Ngalah-ngalahnya hari Jumat itu seminggu sekali semua ngumpul dalam satu ruangan masjid. Kalau ini mendadak semua jadi viral, sampai sedekah pun juga jadi viral semua. Karena kenapa? Tidak ingin membuang kesempatan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak cuma itu. Soal diterima atau tidak itu kan urusan Allah, bukan urusan kita. Jangan memandang seseorang melaksanakan kebaikan dari sudut pandang yang sempit. Karena ingat, syarat untuk masuk surga itu amal pun seseorang ingin masuk surga lewat proses amal pun juga bisa. Dapun Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala, innal ladzina amanu wa 'amilus sholihati lahum jannah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, berarti amal kebaikan, lahum baginya jannatul surga. Berarti amal pun juga bisa dibawa untuk masuk surga. Di ayat tersebut Allah memang tidak mempertanyakan berarti mana.
wilayahnya antara orang yang melaksanakan dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menentukan. Tetapi ada makna soleh, di mana setiap amal yang dikerjakan dituntut kesungguhan, dituntut ketawaduan, dituntut kerendahan hati, dituntut rendah dirinya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituntut hudurnya hati, menghadirkan hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ketika sholat maupun ketika melaksanakan amal-amal ibadah. Kita jangan terlalu menyibukkan diri dengan masalah enak. Usahaannya enak kok jadi benar. Ini yang penting sedekahnya, kalau mau sedekah itu sedekah yang paling terbaik. Misalnya makanan, ya makanan yang hari ini, bukan kemarin, bukan makanan 1 bulan yang lalu. Kurma yang terbaik. Jangan Cili mentek begitu dibuka melompat kuturi, sini kutu. Barulah itu yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila di bulan puasa ini semua orang tiba-tiba ingin berbuat baik, kita mengubah berbosok ya padahal disarankan dipustikannya Nabi Muhammad SAW, kalau bisa sedekah itu tiap hari. Masih cerah, orang cetrongnya udah asal tiap hari ada 5.000, kok tiap hari ada sedekah bersubuhan 10.000, 5.000. Karena amal jariah inilah yang akan menyelamatkan kita ini di alam kubur, yang akan menyelamatkan seseorang yang melakukan amal jariah dari pertanyaan-pertanyaan mereka bukan. Dan kesempatan ini memang hanya datangnya hanya setahun sekali. Makanya kalau Bapak Ibu, kesempatan beramal itu memang banyak sekali. Peluang itu memang banyak dan digunakan sebaik-baik mungkin. Karena apa? Peluang sedikit itu mampu mengantarkan kadang itu, mampu mengantarkan seseorang itu ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi amalan sunnah yang kita lakukan di bulan Ramadan ini nilainya seperti nilainya bukan apa yang dikatakan. Apa yang dikatakan sudah jelas beda antara sunnah dengan fardu. Tetapi nilai pahalanya setiap apa yang kita kerjakan, walaupun itu sunnah, itu bernilai fardu. Nanti waktu liku abawabinna, ditutupnya pintu surga, ibaratun anqillatil ma'asil mujibati lidulaki abawabinna nira. Ibaratnya ditutupnya pintu neraka, ibaratnya karena sedikitnya maksiat yang dikerjakan. Oleh sebab itu ditutuplah pintu-pintu neraka. Karena tidak semua di bulan Ramadan itu orang melaksanakan amal. Gak sedikit juga yang melaksanakan amal maksiat.
Tetapi dengan datangnya bulan Ramadan itu mengurangi kemaksiatan yang ada. Karena dikurangi oleh orang-orang yang melaksanakan puasa. Karena tidak mungkin orang puasa itu melaksanakan kemaksiatan. Ketika ada orang yang berpuasa melaksanakan kemaksiatan, yang perlu dipertanyakan itu keimanan. Bukan wilayah Ramadan. Ini Ramadan sudah disterilkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal manusia, karena nafsu ini oleh Allah itu tidak dibelenggu. Kalau nafsu dibelenggu, wah, ada bedanya dengan kita dengan hewan. Maka nafsu ini dijadikan sebagai sumber pendorong untuk melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan puasa ini dijadikan benteng untuk mencegah nafsu-nafsu yang tidak baik ini bergejolak. Maka kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa para bapak, para ibu? Karena ada wilayah tersendiri. Jadi jangan yuk kita melihat orang yang tidak puasa atau orang yang melakukan maksiat terus dikiranya apa? Digendol setan. Karena apa? Nafsunya itu. Setan memang dikerangkeng, tapi kita punya nafsu. Nah, nafsu inilah yang bergerilya ngejak orang untuk tidak melaksanakan puasa. Opo itu marah boleh lah kasih untuk. Nah, ini wilayah iman, wilayah iman. Berarti imannya tidak kuat. Makanya kan sering kita mendengar ucapan-ucapan yang kadang membuat kita itu emosi. Tapi benar nggak boleh emosi bahwa kita itu masing-masing di. Adapun yang dimaksud dengan wa tasfirus syayatin, setan dibelenggu, dan dibelenggulah setan-setan itu atau dikerangkeng utawi dirantai ibaratun aning kita'in wasatihim anisrahimin. Jadi ibaratkan terputusnya bisikan-bisikan setan itu kepada orang-orang yang berpuasa, sehingga setan tidak punya daya upaya untuk membisikkan sesuatu kepada orang-orang yang melaksanakan puasa. Li'annahum la yatma'una fi ijabatihim ila ma'asi. Karena orang-orang yang berpuasa ini la yatma'un, tidak menginginkan fi ijabatihim ila ma'asi, menjawab bisikan-bisikan setan dengan melaksanakan kemaksiatan. Makanya para bapak, para ibu, kita sangat bersyukur sekali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah telah menghadirkan karunia-Nya kepada orang-orang yang melaksanakan puasa. Karunia yang paling terbesar yang kita rasakan yaitu salah satunya Allah memadamkan tipu daya setan. Allah menguji harapan-harapan setan terhadap orang-orang yang berpuasa. Apa harapan-harapan setan itu terhadap orang yang berpuasa? Mencoba menggagalkan agar orang-orang tidak melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang wilayahnya setan, bukan wilayah manusia. Makanya aneh ketika ada orang mengatakan mau pakai bosok, oh bosok kira-kira orang
gunane kanggo awakmu, tapi akan sangat berguna bagi orang-orang yang melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kenapa? Yo, memang kita itu bukan demit, tetapi yo ada juga manusia tapi sifatnya kayak demit. Menyepelekan ibadah-ibadah yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kau usah jauh-jauh ke sunnah. Tapi coba nih urusan ekonomi. Diwangi nanti perang kritis, diwangi nanti nyemprokani rendang toko kumpul, dapat uluan kapok. Terus diwangi macam-macam, mampu akik, mampu keris. Sana nggak pakai jalan, salah cuma dipakai kok. Ya, akik keris juga ada bedanya dengan bambu, suka dipakai, nggak suka ya bisa dipakai. Soal fadilah itu urusannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita dengan mengatakan kan ada wilayah di mana kita makhluk, mana itu Gusti Allah. Selama kita tidak menyembah kepada selain Allah, maka tidak syirik. Soal kepercayaan tetap yakin kepada Allah, dan Allah memberi keyakinan, menanamkan keyakinan kepada kita. Modal kita ini akan diperdaya orang lain lewat tingkah laku, lewat omongan, tapi bukan lewat benda. Jadi percaya orang kok akil gede, kok Merapi itu digembur. Tapi ya nggak salah orang pakai akil hanya untuk dia, bukan sebagai anda. Wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Kita dibentengi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala lewat puasa. Karena puasa itu cuma kata Nabi Muhammad SAW, puasa itu benteng dari setan dan neraka. Maka Allah itu mendatangkan Ramadan untuk membakar tipu daya setan dan membakar dosa-dosa orang yang berpuasa. Maka para bapak, para ibu, setan dadi kaliran, manungsa yo kaliran, padha-padha lengelak, padha-padha lengel, setan ngelak tekno reso nyupo manungsa ngelak dan ngelentekno pos. Inilah benteng kita untuk mendapatkan tiket surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang harus melalui proses dibakar dulu. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa ta'akhkhar. Ada sebuah barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan iman dan mengharap pahala, wajib sahabat itu mengharap pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah berkenan menghapus dosa-dosanya yang telah lalu, wa ta'akhir, dan yang akan datang. Guru ngomong di Singapura itu melaksanakan perintah Allah. Karena kata para ulama, wa ta'akhir ini berupa karunia yang terbesar dari Allah